Dulu, aku adalah seorang penyiar radio. Kenalin, namaku Panji. Aku mau cerita tentang satu momen yang mengubah hidupku. Jadi ada satu momen dalam hidupku namanya kreasi. Kreasi benar-benar telah mengubah hidupku. Berkat acara kreasi, aku menjadi seorang entertainer, public figure, dan terbukalah peluangnya ke banyak hal, termasuk untuk bisa menjadi pembicara seperti sekarang. Nah, cerita ini adalah tentang kenapa aku bisa dapat pekerjaan itu. Kreasi adalah sebuah acara dari Irlandia, namanya Make Something. Haknya dibeli oleh sebuah PH atau production house di Indonesia. Mereka mau bikin, mereka cari presenternya, syaratnya ada 3. Pinter ngomong, pinter improvisasi, dan gak terkenal. Karena kan harus nyamar jadi berbagai macam pekerjaan. Castinglah para penyiar-penyiar radio sekota Medan. Saat itu, aku sedang siaran di studio lantai 9. Orang-orang di lantai 9 itu semuanya pada ikutan casting. Tapi aku nggak tahu, karena waktu itu aku telat dan baru aja datang dari luar kota. Jadi mereka semua pada di casting, sementara aku nggak. Setelah beberapa minggu, talent koordinatornya namanya Tata. Ditanya sama bosnya, gimana? Udah casting belum? Udah dapat belum? Belum. Aku ada satu penyiar lagi nih, lagi aku cari tapi belum dapat. Kasih aku waktu 1 minggu, aku mau cari dia. Oke, kata bosnya. Seminggu dia casting, penyiar-penyiar pada di casting, kemudian bosnya nanya, gimana? Udah dapat belum? Belum, tapi aku butuh 1 penyiar lagi. Kemudian bosnya bilang, siapa sih penyiar yang kau cari-cari itu? Ada, namanya Panji. Dia pas banget untuk acara ini. Kasih aku waktu 1 hari. Kemudian bosnya bilang, oke, kau punya 1 hari. Kalau dalam 1 hari nggak nemu, kita akan jalanin dengan apa yang kita punya. Dalam 1 hari, Tata dapat kontakku, aku di casting, aku diterima, aku bawain kreasi, dan hidupku pun berubah. Nah, aku tahu cerita ini setahun selesai syuting acara kreasi. Jadi kami kayak ngadain acara makan-makan perpisahan gitu. Di dalam perpisahan itu, si Tata cerita yang barusan. Terus aku kaget. Berarti waktu itu kok ngotot banget pengen aku ya? Iya, aku sampai nyari-nyari katanya. Terus aku bilang, kenapa kau pengennya aku? Kenapa harus aku? Iya, karena dulu aku pendengar setiamu. Dan dulu aku tahu di acara radiomu, kau pernah ngebawain satu acara namanya Be A Star. Dan itu mirip banget kayak acara kreasi. Makanya aku yakin kau bisa. Nah, kita stop dulu ceritanya sampai di situ. Tadi Tata bilang, dia pendengar setiaku. Makanya dia dulu tahu aku pernah ngebawain acara itu. Berarti, ada satu momen di mana dia nggak sengaja dengerin aku siaran untuk pertama kalinya. Dia lagi ngotak-ngatik frekuensi, ketemu siaran aku. Kebetulan, siaran aku bagus. Terus saya bilang, oke deh, aku dengerin sampai setelah lagu. Masih bagus. Terus saya bilang, besok aku dengerin lagi deh. Masih bagus juga. Terus dia putuskan, oke, aku dengerin 1 minggu. Seminggu dia dengerin aku siaran, dia masih suka. Terus dia putuskan, oke, aku jadi pendengarnya Panji, pendengar setianya. Tapi bayangin, gimana kalau waktu dia lagi ngotak-ngatik frekuensi, ketemu siaranku pertama kalinya, dan siaranku jelek karena aku malas-malesan, karena aku nggak disiplin, karena aku mut-mutan dan siaranku jelek, mungkin nggak dia akan dengerin aku setelah lagu? Mungkin nggak dia akan dengerin aku sampai selesai siaran? Dan mungkin nggak dia akan jadi pendengarku? Apalagi pendengar setia? Nggak mungkin. Aku baru sadar bahwa ternyata hidupku ditentukan dalam 1 buah 5 menit. Penyiar radio itu kan kalau siaran antara 3-5 menit. Yang kalau ternyata 5 menit itu aku jelek, hidupku nggak kayak sekarang. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa ada orang yang sukses dan ada yang tidak? Kadang-kadang aku berpikir, kita sering banget menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepada kita. Karena penontonnya sedikit, karena yang nonton bukan orang-orang dengan jabatan penting. Padahal, waktu aku siaran, aku juga nggak tahu pendengarku seorang mahasiswa yang suatu hari akan memegang jabatan PH di sebuah perusahaan yang ngasih aku kerjaan dan mengubah hidupku. Aku nggak tahu itu, tapi aku disiplin dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bayangin, seberapa sering kita membiarkan sebuah 5 menit kesempatan lewat begitu aja. Padahal harusnya di depan 60 orang, di depan 6.000 orang harusnya sama aja. Di depan orang dengan jabatan penting, di depan orang pengangguran harusnya sama bagusnya. Kita suka nggak nyangka, kita sendirilah yang membiarkan kesempatan emas itu lewat begitu aja. Maka dari itu, apapun pekerjaanmu, apapun yang kau kerjakan, dan apapun duniamu, ingat baik-baik. Jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepadamu. Karena kita tidak akan pernah tahu, bisa jadi 5 menit itu justru yang akan mengubah hidupmu selamanya. Selamat berjuang, terima kasih.